أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kon fasal suci fi alamat isyuki akhadab ing dalam nerangake tolong syirik. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu Ali, iku den kafiri kedue wong kafir. Alaful alamatin utawi telung pira-pira tanda-tandanya orang kafir itu ada 3. Rupane asyaku maka fillahi ingkar Allah. Tanda-tanda orang kafir itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah ragu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu kalau ada cahaya, kalau padahal ada lampu masih ragu atas adanya cahaya. Aku ragu bahwasanya siang hari ini terang beneran, padahal ada matahari. Kan lucu, orang yang ragu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang sangat lucu sekali. Awet pada ketok bahwasanya adalah aku bisa menerangi musola ini, khawatir bahwasanya saya tidak bisa melihat. Terus padang-padang murni masih ragu tentang adanya Tuhan. Dan jadi Allah ini ada tadi ya. Oh, sama halnya sampai itu menanyakan di siang hari ada matahari itu gelap atau tidak. Nah, ada tanda orang kafir yaitu adalah ragu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu walil kafirina, tanda-tanda orang kafir. Terus yang kedua wal bughdu la beddu fi ibadillahi ingkar qaulani Allah ta'ala. Yang kedua adalah tidak suka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah atau saling maitu antara satu sama yang lain. Sama-sama muslim mengkafir-kafirkan. Sama-sama muslim berkhianat, berganiaya terhadap sesama muslim. Sama katanya muslim, ya kan? Tapi ada orang kok dikafir-kafirkan, hidup-hidup orang kafir, padahal sama-sama muslim. Sama-sama muslim saling bertengkar satu sama lain. Jadi dia muslim, tapi sama-sama muslim kok masih bertengkar, kok masih tidak suka terhadap sesama muslim. Nah, itu sebagian dari tanda-tanda yang bahwasanya dalam diri kita ada sifat kafir.
Terus wal ghaflatu lan lalai anit taati saking taat, anit taatillahi saking taat marang Allah Subhanahu wa taala. Sibuk atau lalai terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk, terlalu mementingkan suatu hal yang selain Allah, itu termasuk tanda-tanda dari kita itu adalah orang kafir, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mementingkan suatu pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satuan. Kalau kita itu kadang mengandalkan suatu pekerjaan kita, namanya syirik kafir. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allahnya hilang dari pekerjaan kita. Lek kerja aku ini akan mati. Dan gimana orang yang kerja banyak yang kerja dan mati? Ya? Tak kerja tak makan, pasti makan. Nah, itu adalah tanda-tanda kita meragukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kerja terus sampai melalaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termasuk tanda-tanda dari kekafiran kita. Tanda-tanda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Ya bekerja, ya bertawakal. Ya ada kasab, ya ada juga bagaimana kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan oleh Nabi untuk bekerja, cuma jangan lupa bahwasanya hasil dari setiap pekerjaan kita adalah yang terbaik bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tugas kita kerja sekali ada tawakalnya. Kalau tidak ada tawakalnya, nanti semua pekerjaan kita, apa yang kita lakukan diaku bahwasanya itu adalah pekerjaan kita sendiri. Maka aku gak hati, koyok-koyok ya. Nah itu adalah sebagian dari tanda-tanda orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentukan Tuhan. Tidak ada rasa tawakal, tidak ada rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bekerja di pagi bangkrut, pangeran yang disalahkan. Kok sudah bangkrut ya Allah. Pertama mengaku bahwasanya ini adalah pekerjaan saya. Ini adalah hasil dari upaya saya. Ketika bangkrut, kok bukan menyalahkan diri sendiri, Tuhan yang disalahkan. Jadi harus ada rasa tawakal. Apapun keputusan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak lepas dari kekuatan yang Allah berikan. Mau jatuh ya gak terlalu sakit lah. Minimal bisa menghibur diri sendiri. Ya Ali, Ali, ya Ali, Ali, walil munafiki. Dan ibu tetap kedua orang munafik salah alamatin utawi telur biru-biru tonton. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa tatkala mengucap sapa munafik iku kadzdzaba. Tandanya orang munafik adalah ketika dia itu berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa tatkala janji sapa munafik akhlafa melayani sapa munafik. Ketika berjanji dia itu tidak menepati. Bismillahi, wallahi yang ternyata luput dari apa yang dia janjikan. Kalau saya terpilih menjadi, akan saya sejahterakan. Ampuh baru ternyata saya sejahterakan. Nah, itu berarti bukan munafik. Ketika berjanji, wa idza tumina datang kalanya dengan awal amanah sapa munafik iku khona iya sapa munafik. Ketika diberi suatu amanah
dia akan berkhianat. Dikasih dana berlimpah untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata mensejahterakan keluarganya sendiri. Nah, itu termasuk orang-orang yang khianat, orang-orang yang munafik. Dana desa sekian triliun, sekian miliar untuk ini, ternyata untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata untuk mensejahterakan keluarganya sendiri. Dan itu termasuk orang yang munafik. Enak orang munafik ya, udah ada enak mungkin kelihatannya saja di dunia enak, tapi kalau sudah munafik ya, diberi amanah tidak tetap berjalan di dunia itu sudah tidak merasakan ketenangan, apalagi nanti di akhirat. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu, jika ada dalam diri kita atau ada orang yang mempunyai tiga tanda ini, walakan fa'udu, dan orang manfaat atau mau itu kalau sudah mempunyai ciri-ciri orang munafik, maka tidak ada manfaatnya mau itu yang diberikan. Percuma sudah memberi kepada orang munafik, memberi mawidah kepada orang yang sering berbohong ketika berbicara, memberi mawidah kepada orang yang sering tidak menepati janji, dan memberi mawidah kepada orang-orang yang ketika dia diberi amanah itu berkhianat, maka tidak ada manfaatnya kita memberi mawidah. Sekali mau kaya manfaat ini sudah, walaupun hati yang antos itu sudah, orang-orang munafik itu kayak gitu, percuma diberi pitutur kayak macam ya Ali Ali walil faroi, dan iku saking wong kang riya. Nah, riya ini termasuk syirik khafi, yaitu menyebutkan Tuhan secara halus. Riya ini melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pengen dipuji, pengen dilihat baik oleh orang lain, oleh manusia. Nah, itu bisa dikatakan syirik khafi, riya. Bahayanya riya adalah seperti itu. Dan tanda-tandanya orang riya itu ada 3. Apa? Yutimmu ruku'ahu, yang pernah ada soal maroi, ruku'ahu ruku'i maroi, wa sujudahu dan sujudi maroi ma'an nasi asabani rasul, yaitu ketika dia itu sholat dan khusyuk lafaz bismillahirrahmanirrahim sampai tajwid-tajwidnya dibaca semua. Ketika ada orang lain, ya, ketika ada rukuknya dilamakan, sujudnya dibaca semua, ya, sampai kamu di sujud sama gimana? Pokoknya kalau beribadah bukan selain Tuhan kepada Allah, pokoknya yang pokoknya wis ketika zikir, kalau ada orang selain Allah 3 kali, ada orang sampai 1000 kali, kontek-kontek kepalanya. Waduh, agar supaya dia namanya riya. Itu tanda-tandanya seperti itu. Ketika sujud, kita rukuk, dilamakan, ditampil-tampil, suaranya dikeras-keraskan. Iya, dienak-enakan ketika ada manusia. Wah, dan si manusia. Lepas dari soyo ya lah imam mereka dikeras nanti. Nah, ini juga kalau imam yang dalam. Wah, aku kata pria sholat isya terus ya benar, nabrak saya nanti. Bingung jamaah, kok menang toh? Ya, ya pokoknya ketika kita beribadah lebih bersemangat kalau ada manusia, wayang kusuh bulan mengurangi
sapa mar'i wa sujudahu ila sholat takkan sembahyang sapa mar'i pada dua dijadi tadi. Tapi ketika dia itu sendiri panas cepat pokoknya sholatnya cepat selesai. Kayak gitu itu kalau ada manusia yang menanyakan, kalau tidak ada orang sendirian cepat-cepatan, itu namanya termasuk orang yang riya. Nah kalau di sini ini yang agak terlalu kalau udah disalahkan itu saya itu riya. Mengenai yang barusan kemarin saya bertanya kalau tidak mampu yang membaca bagian dari itu. Kadang orang ini beda-beda. Dia itu khusyuk kadang kalau kita mendengarkan suaranya sendiri, kadang khusyuk kalau tidak disuarakan. Itu beda-beda itu. Nah, kalau bisa, kalau bisa ketika sholat sendirian itu ya bersamaan dengan orang-orang lain jangan dikeraskan, karena supaya takut mengganggu orang di sampingnya. Kan seperti itu yang pertama. Ya kalau riya ini enggak bersemangat ketika di depan manusia, iya bersemangat, belum sekali. Kalau ketika sendirian dia itu wanak suhu, nyedek nih, mengurangi rasa ibadahnya ketika sendirian. Wayang syutu lan semangat. Wayang syutu kalau di kitab namanya kitab-kitab bahasa Jawa ini wayang syutu terbinas. Wayang syutu terbinas artinya semangat. Wayang syutu lan semangat lil mar'i maring manusia alladzika yusna Allah sapa alaihi ing atase mar'i, dan dia itu bersemangat ketika dipuji oleh sesama manusia. Dipuji, wah iki wajahnya paling apik, wah malah dia diperdu-perdukan. Wah ini kayaknya sampai ini kalau pikir ini satu hari ini full non-stop 24 jam, terus gak makan gak bubuk hebat sampai dilakoni beneran. Nah itu itu termasuk hal yang riya, melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagian dari tanda-tanda orang itu syirik. Beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena Allah. Kalau dia sama orang itu syirik. Ini syirik secara umum kayak gitu, melakukan suatu ibadah bukan lillahi ta'ala, tapi linnas, karena manusia, karena pengalamnya manusia. Wayadkuru dan zikir, wayadkurullah dan zikir marang Allah fil khalaik dalam sepi wal malam rame. Berzikir kepada Allah di waktu sepi ataupun waktu rame-rame itu beda. Pengen dipuji la ilaha illallahnya ketika sepi sama la ilaha illallahnya bersama manusia itu beda. Ya intinya itu riya seperti itu, melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi karena manusia. Dan itu bisa dikatakan syirik khafi. Banyak kategori syirik khafi. Ya, ketika kita sholat aja, ketika kita sholat mengharap bahwasanya terbebas dari api neraka dan mendapatkan surga, itu termasuk syirik khafi. Karena sholatnya kita tujuannya adalah untuk mencapai surga, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan surga
kita masuk surga atau enggak, itu kan hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai masuk surga atau enggak itu sebenarnya hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti itu akan menentukan kita itu ada di surga yang mana. Amal kita itu masuknya itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita itu adalah yang menentukan kita ada di surga bagian mana. Kalau seandainya sampean Allah ditakdir masuk surga, tapi sampean tidak punya amal yang banyak, kira-kira sampean menetap di surga yang sebelah mana? Apa di yang akal tidak. Jadi memperbanyak amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah yuhibbul muhsinin, qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dekat kepada orang yang melakukan suatu kebaikan. Jadi itu termasuk syirik. Kita sholat karena ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka, itu termasuk syirik. Namanya syirik khafi. Makanya kan di sholat ini wajah kalau di sholat itu inna sholati, sesungguhnya sholatku wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sampean sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ikramnya sampean? Kira-kira ikram inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya sampean ketika sholat syahadat ikramnya dari kudune sholat lillahi ta'ala, melakukan ibadah lillahi ta'ala. Kapan mau dimasukkan surga iyo, mau dimasukkan neraka iya. Karena tidak lain yang diharapkan dari manusia adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pakai bangun berbagi. Pokoknya dia mengajar itu. Tapi sampai itu dia mengajar. Kita mendalam dan kita sendiri. Itu ya. Jadi bagaimana sebisa mungkin ketika beribadah kita itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal ahmad, dan ibu tetap kedua orang kufur. Ahmak ini kalau jahil itu bodoh, kalau ahmak ini kolor. Ahmak ini kolor. Ahmak kufur, kalau bahasa Jawanya kufur ya, kolor. Ya. Keblek, bukan bodoh, bukan bodoh ini jahil. Tapi kalau ahmak lebih dari bodoh, kan kolor berarti ya. Dungu, bahasanya itu dungu. Walil ahmaki ikulah kedua wong ahmak salah su alamatin utawi perlu kira-kira tombol. Tiga tanda orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Apa saja? At-tahawu fi faraidillah, yaitu menggampangkan atau meremehkan kefarduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan kepada barang-barang yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya ada sampai saya puas sampai jam 11:30 terus gampang meremehkan, tidak cepat-cepat. Itu termasuk orang-orang yang bodoh. Karena aku punya lupa masih sampai jam 11:30 belum mualik ya, berarti belum masih bisa sholat. Nah itu kan menggampangkan fardunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menggampangkan kayak gitu, katanya kolor. Katanya Nabi bilang, kata saya, orang yang meremehkan fardunya Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang dungu.
Kalau bodoh kan masih nyagil, dia kan jangan bodoh. Ya, perlu masih kalau bodoh itu masih bisa dikasih tahu, bisa minta. Nah kalau apa ini kayaknya larinya ke situ. Ya. Wa kasratul kalami fi ghairi dzikrillah. Wa kasratul kalami la ada kalam fi ghairi dzikrillah dalam mengingat zikir Allah. Dan yang tanda-tanda orang bodoh yang membuat adalah terlalu banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak orang yang berbicara daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bodoh, orang-orang yang dulu. Banyak bicaranya daripada tindakannya. Banyak yang orang dulu. Waqta'nu fillahi, dan orang yang najak fillahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najak, tidak suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu najak. Wis diperintah mau seperti ini masih diprotes. Dibully. Coach di yang itu kalau puasa asyolong lagi ya pokok soal sadar buat suruh puasa kasih judulnya nyapa puasa kan kayak itu orang yang dulu terlalu banyak komentar tentang apa yang telah diperintahkan Allah dan terlalu banyak komentar tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kategori orang yang bingung. Tolol. Bahasa halusnya yang paling halus itu tolol. Ya. Jadi kalau di kitab itu ya, ayuhal ada kategori orang itu ketika dia bertanya, kau usah jawab. Salah satunya itu orang yang ketika dikasih tahu masih berdebat ya kan, tidak puas. Kalau ini hukumnya ini kok bisa haram? Haramnya dari mana? Itu orang yang dukung katanya agama istiqahannya dengan kedudukannya. Jadi gak usah terlalu banyak protes ini sendiri. Wis walil makhduli utawi iku kedue wong kang hina. Salatu alamatin utawi belum kira-kira contoh alamat. Orang yang hina mempunyai 3 tanda. Yang pertama kasratul kadhibi, rupane akeh goromi. Orang yang hina, tanda-tanda orang yang hina yang pertama adalah terlalu banyak berbohong. Kasratul aimani, lan akehe piro-piro sumpah al-fajirati kang lanjut. Yang pertama tanda-tanda orang yang terhinakan adalah banyaknya dia itu berbohong, seringnya dia itu berbohong. Wakas waktu aimanil al-fajirati, yaitu dan banyaknya sumpah yang tidak ditepati, terhinakan. Terbukti ya, banyak apalagi pas pemilu, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, ternyata ketika jadi tidak ditepati, karena sumpah itu orang, ya kan terhinakan maksudnya, terbukti ya maksudnya. Itu kalau tidak kan suatu pemimpin. Tapi kalau orang lain yang terlalu banyak bohong dan terlalu banyak kita itu bersumpah yang tidak tepat, itu gimana? Malah jangan nama itulah banyak bohongnya. Terus yang nomor 3 wakas rotul awaliji lan akehe bil hajat tidak kasih maring musuh. Terlalu banyak berharap kepada manusia. Itu adalah orang yang terhinakan juga. Sedikit-sedikit minta ini, sedikit-sedikit proposal buat ini itu kan terlalu hina, terlalu berharap lebih kepada manusia. Kan dihinakan.
Saya itu dihinakan. Terus ya Ali wa Ali wali syaqi wali syaqi dan itu wong kang cilaka. Tanda-tanda orang yang celaka. Salah satu alamatin utawi karo biro-biro contoh. Jadi orang yang hina adalah tandanya orang yang hina banyak bohongnya, sumpah yang tidak pernah ditepati, dan terlalu bergantung kepada manusia. Jalur-jalur manusia kita terhinakan. Hina orangnya, harusnya ya mandiri. Wali syafi'i salah alamatin. Dan orang-orang yang celaka itu ada 3 tanda juga. Yang pertama, ubani kutul haram, yaitu membiasakan diri menghidupi dirinya dengan sesuatu yang haram, celaka. Wajadinabul alimi. Yang kedua adalah adhori wong alim, menjauhi orang-orang yang alim, ulama. Ketika ada ulama malah menjauh. Ketika ada ulama tidak meminta nasihat. Ya Allah, pulau nasihat apa yang perlu kita lakukan untuk kehidupan? Itu kan penting. Ada ulama malah kabur. Nah itu termasuk ciri-ciri orang yang celaka. Wasolah tuh diwahdihi, dan sholat yang terus-menerus sendirian celaka katanya. Sholat sendirian itu celaka, termasuk orang-orang yang celaka. Yang minimal yang pernah tahu jamaah itu bukan orang celaka. Sendirian, siji minimal ada minggu digoreng atau bahaya. Tidak termasuk celaka-celaka, terlalu celaka, ya. Terus wali mujrimi, lan iku kedua kang jahat, penjahat salah alamatin utawi telu kira-kira contoh. Mujrimin, ya. Walahu ayuhan mujrimun, apa namanya, penjahat, mujrimin. Itu lucu itu. Ada satu orang itu ya, bapaknya itu bodoh, ya bodoh. Jadi tugasnya seorang orang tua ini kan ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang nomor 2 adalah memberikan pendidikan yang baik. Yang nomor 3 adalah menikahkan dengan pasangan yang baik. Itu tugas orang tua yang dulu itu. Ya. Nah, berhubung orang tuanya bodoh, ya, ada anak itu di daerah, ya ini terjadi, dikasih nama imam mujrimin. Polanya di Al-Quran yang mana imam mujrimin. Padahal akhirnya mujrimin ini penjahat. Imam mujrimin, polanya yang di Al-Quran dinamai mujrimin, imam mujrimin. Imamnya orang penjahat, makanya di sini orang tua ini ya harus agak pintar lah. Makanya mujrimun, ya, wah ini mujrimin ada yang doa, kasih nama imam mujrimin. Padahal imamnya orang artinya orang penjahat, orang penjahat. Ya, kudunya ngerti. Salah satu alamatin itu ada 3. Hubbul fasad. Rupanya hubbul fasad tentang kerusakan. Suka terhadap kerusakan, suka menciptakan kondisi yang tidak stabil. Itu orang penjahat, ya. Iya. Kondisi huru-hara, wayai demo secara baik dan provokator. Secara aplikasi kan provokator, menciptakan kondisi yang tidak baik. Itu penjahat. Wadharrul ibad, dan yang kedua adalah membahayakan terhadap sesama. Sudah menciptakan sesuatu yang tidak baik, sedang terdapat kerusakan,
dan membahayakan tas sesama, bahayanya itu termasuk namanya pegangan. Wajibina berosak lan doi nasihat petunjuk, tidak suka ketika memberi nasihat, itu menjahat. Ya menjahat gimana ya? Sampai ada balik pas kami nasihat, jangan nanti itu yang pertama membahayakan kepada orang lain, dan itu ambil percuma harus namanya penjahat kok sampai nasihati gimana? Boleh. Nah itu tanda-tandanya. Ini kan cuma apa ya? Melihat tanda-tanda. Oh orang ini jahat. Oh orang ini adalah orang yang hina. Oh orang ini adalah orang yang tolol. Karena yang itu juga. Ada juga tanda-tanda. Biasanya kalau termasuk kategori orang yang jahat adalah orang yang menciptakan kerusakan, orang yang membahayakan bersama dan tidak mau dinasehati, tidak mau dikasih petunjuk. Biasanya seperti itu. Oh ini termasuk orang jahat. Alhamdulillah orang yang menghinakan. Oh biasanya orang yang menghina itu kalau kita tidak mau hina, yaitu jangan terlalu banyak berbohong, jangan terlalu banyak sumpah yang tidak pernah ditepati, dan jangan terlalu berharap lebih kepada manusia. Kenapa dia tidak hina? Nah itu dia kasih tanda-tanda agar supaya kita itu tidak mau melakukannya. Oh orang munafik tandanya ada 3. Yang pertama ketika berbicara dia berbohong, ketika dia itu diberi amanah, ketika berjanji dia tidak menepati, ketika diberi amanah dia itu berkhianat. Masa ada tanda-tanda kayak itu kita mau lakukan kan enggak? Nah, khususnya mawas diri. Oh, aku ini kalau kayak ini jadi orang kafir. Kalau saya ini beribadah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, berarti saya adalah orang yang beriman. Saya pengen hidup berdoa. Seperti itu. Oh, ini orang yang jahat kayak gitu. Walid zalimi. Nanti itu tetap kedua kafir. Orang zalim. Salatu alamatin. Ada 3 tanda. Orang zalim itu ada 3 tanda. La yubali, rupanya la yubali orang waktu min ayi syaitin saking menjadi suci yang belum makan sopok zalim. Yang orang zalim adalah orang yang makan, dia itu tidak memperdulikan dari mana dia itu makan. Bu halal, bu syubhat, bu haram, gak urus. Tidak diperhitungkan ini halal, ini haram, ini ini syubhat, tidak memperhitungkan itu orang zalim. Tidak memperdulikan dari mana dia itu makan. Tahu urus. Tidak ada batasan halal, haram, syubhat, gak ada. Dipakan semuanya. Ini boleh, ini enggak dipakan semuanya. Itu loh zalim. Wa yuqahiru wa yuqahharu. Dan akan sopa agama Nabi kata ilmu kahir kami waya berisu dan gepuk di kalangan Madinah tidak kan kami koham sopa koham kohami Madinah. Yang ketiga adalah yang kedua adalah koham Madinah, yaitu berbuat tidak baik kepada yang dihutangi. Iya. Ada orang pinjam hutang ke kita, itu jika ini tempo 13 hari dengan bunga sekian, berarti namanya orang boleh pinjam uang. Saya pinjam uang berapa? 50.000, nanti baliknya 75.000 ya, itu termasuk adalah namanya Allah boleh. Dan itu memaksa, gitu. Memaksa kepada orang yang menghutang, yang dihutangi. Kamu menghutang 40.000, kok itu bayar 20 karena ini tidak punya tidak masuk orang yang boleh. Posisinya bukan yang dihutangi, tapi yang menghutang. Nah
namanya rentenir. Kayak tisu bihi tidak amkan, atau dia itu yang nomor 3 adalah dia itu tidak segan-segan untuk mencelakai orang yang dihutangi. Gak kelem bayar terus kebohongan gitu. Nah itu termasuk orang yang zalim. Gak mau bayar terus cinta aja modelnya, itu termasuk orang yang zalim. Nah, orang zalim adalah orang yang tidak tahu dia itu dari mana asal dia makan, terus dia itu mencitra, memaksa orang yang hutang, untuk bayar lebih atau cepat-cepat dengan bahasa-bahasa yang gak enak, lecet dulu ya. Terus yang ketiga adalah dia itu gampang menyelakai orang yang dihutangi, gak bayar tidak cukup. Nah itu kepada orang yang zalim. Faslun fil ad'iyati utawi iki itu fasal siji fil ad'iyati kabentuk dalam pabahake piro-piro teko. Besok menerangkan tentang doa-doa, ya Pak. Dan yang kemarin ini tanda orang sabar, orang ikhlas, dan seperti itu sudah kita lalui. Besok punya doa-doa. Ilahuna wa ala bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma 'allamtani faqdiru ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.